Kita lanjut, saat segel batu hijau tua muncul di telapak tangan Mu Chen dalam sekejap, itu segera mulai berkembang, langsung meluas ke ukuran besar sekitar 1 meter, gaya gravitasi yang sangat kuat mulai memancar darinya, menyebabkan bahkan lengkungan dan distorsi muncul di ruang sekitarnya sebagai hasilnya. Segel batu ini secara alami adalah barang semu ilahi yang diperoleh Mu Chen dari Istana Kayu Surgawi, segel kura-kura hitam. Setelah melalui periode penyempurnaan, Mu Chen jelas dapat mengaktifkannya dengan benar sekarang. Segel batu di telapak tangan Mu Chen diputar, sebelum menyertai telapak tangan Mu Chen saat menabrak sarung tangan tulang putih yang tampak jahat dari Lu Tian tanpa sedikit pun belas kasihan. Ledakan rendah bergema saat semua orang melihat gelombang kejut yang sangat kuat menimbulkan malapetaka saat bergerak, udara dalam radius beberapa ratus meter langsung meledak terpisah. Sementara beberapa orang sial yang berada di dekat titik asal dikirim terbang kembali dan menyemburkan darah. Saat energi spiritual mendatangkan malapetaka, rana keras mengguncang tubuh Lu Tian. Hanya baginya untuk menembak kembali dengan cara yang menyedihkan. Dia mengambil selusin langkah mundur di udara, sebelum akhirnya menstabilkan dirinya sendiri. Meskipun begitu, wajahnya sudah berubah pucat. Setelah melihat ini, wajah para kapten di kapal yang sama dengan Lu Tian tanpa sadar berubah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Mu Chen. Jelas, mereka merasa agak tak terbayangkan bahwa Mu Chen benar-benar bisa mendapatkan keuntungan di babak pertama pertukaran pukulan ini. Menstabilkan dirinya, Lu Tian menatap gelap pada tantangan tulang putih di tangannya. Pada saat ini, beberapa paku tulang yang tampak jahat yang ada di sana benar-benar hancur berkeping-keping. Cahaya putih pekat di sekitarnya tampak agak redup. Jelas, tabrakan serangan sebelumnya telah menyebabkan kerusakan padanya. Jadi itu sebabnya kamu berani menantang Ji Xuan. Jadi ternyata itu karena kamu memiliki artefak semu ilahi di tanganmu. Ya, kata Lu Tian saat dia dengan dingin menatap Mu Chen, dengan ejekan dan penghinaan hadir dalam nada suaranya. Namun, jika kamu percaya bahwa kamu dapat melawan Ji Xuan hanya dengan mengandalkan artefak semu ilahi, aku benar-benar percaya bahwa kamu hanyalah orang gila yang mengoceh tentang mimpi gilanya. Dengan tatapan tenang di matanya, Mu Chen mengulurkan telapak tangannya. Saat segel kura-kura hitam perlahan berputar di telapak tangannya, dia melihat lurus ke arah Lu Tian yang berwajah pucat. Dengan senyum tipis, dia berkata, "Kamu benar-benar mengeluarkan getaran antek. Tujuan saya datang ke sini adalah demi menghancurkan antek Ji Xuan ini." Mendengar itu, wajah Lu Tian mulai sedikit berkedut. Saat dia menatap lurus ke arah Mu Chen, niat membunuh yang padat menyembur dari matanya. Detik berikutnya, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia menjawab, "Karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Aku akan menangkapmu sebelum melemparkanmu tepat di depan wajah Ji Xuan." Mengambil tindakan, saat suaranya terdengar, dia melambaikan tangannya secara tiba-tiba. Melihat sinyal ini, ratusan kelompok yang melayang di udara sedikit ragu. Akhirnya, energi spiritual mulai mengembun di telapak tangan mereka, sebelum fluktuasi yang kuat mulai memancar dari mereka. Saat suara gemuruh rendah yang dibuat oleh energi spiritual menyembur keluar, sosok mulai tiba-tiba menembak, bergegas lurus ke arah Mu Chen seperti segerombolan belalang. Serangan energi spiritual first menyelimuti Mu Chen mirip dengan hujan badai. Formasi seperti itu sangat mencengangkan. Meskipun orang-orang ini mungkin belum mencapai bencana roh kelas 1, dengan jumlah seperti itu dikelompokkan bersama, kekuatan seperti itu akan memaksa bahkan seorang ahli dalam bencana roh kelas 1 untuk mundur atau menghindar. Namun demikian, Mu Chen tidak mundur sama sekali. Melayang di udara, serangan energi spiritual menuju ke arahnya seperti badai hujan mulai tercermin dalam pupil hitamnya. Di belakangnya, Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, dengan satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah diam-diam menonton pemandangan yang terbentang di depan mereka. Tiba-tiba, suara gemetar samar terdengar dari segel kura-kura hitam di tangan Mu Chen. Mengangkat tangannya, segel kura-kura hitam langsung bergegas menuju langit. Secara dramatis berkembang dalam ukuran seperti itu berubah menjadi versi ratusan plus raksasa jika ukuran sebelumnya. Muncul di udara, segel kura-kura hitam muncul seperti gunung, tidak bisa bergerak. Segel kura-kura hitam berhenti di udara di atas kepala Mu Chen, melemparkan bayangannya ke bawah. Samar-samar,
orang bisa melihat auman kura-kura rendah saat bergema dengan marah. Lapangan pasukan kura-kura misterius, saat auman kura-kura kuno bergema, layar hijau bercahaya redup tiba-tiba turun dari segel batu. Layar bercahaya ini berdiameter sekitar 100 meter, langsung menyelimuti radius yang sama di sekitar Mu Chen. Serangan energi spiritual yang kuat melolong, sebelum semuanya menabrak layar hijau bercahaya redup. Tontonan yang terjadi selanjutnya adalah tontonan yang sangat aneh. Pada saat serangan itu mengenai layar bercahaya, mereka langsung pecah, menutup seperti api yang sekarat saat mereka dengan cepat menghilang tanpa jejak. Adegan aneh ini langsung menyebabkan wajah orang-orang yang telah mengambil tindakan langsung berubah, sebelum bayangan keterkejutan dan keheranan melintas di matanya. Ini adalah kekuatan artefak semu ilahi. Ya, melihat ini, getaran kaget juga melintas di mata Mu Chen. Setelah mendapatkan segel kura-kura hitam, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengaktifkannya. Dengan demikian, kekuatan yang ditampilkan oleh artefak semu ilahi membuatnya merasa agak heran. Layar bercahaya tampak bertindak seperti medan gaya. Apapun yang mencoba mengganggu dalam radiusnya akan ditekan dan dihancurkan berkeping-keping oleh medan gaya. Bahkan energi spiritual tidak terkecuali. Ini adalah kombinasi mutlak dari serangan dan pertahanan dalam satu kemampuan. Dengan harta seperti itu, Mu Chen tidak perlu khawatir sedikit pun tentang pengepungan dari orang-orang itu. Dengan perubahan segel tangannya, segel kura-kura hitam mulai berputar. Detik berikutnya, layar hijau bercahaya redup raksasa mulai menyelimuti beberapa kelompok. Saat lingkaran cahaya bersinar menyelimuti, tubuh orang-orang yang tidak dapat menghindar tiba-tiba membeku, sebelum teror dan ketakutan menyembur dari mata mereka. Detik berikutnya, wajah mereka dengan cepat memerah, tampak seolah-olah mereka tidak bisa bernapas. Mayat-mayat itu tampaknya memiliki gunung yang menekan mereka, menyebabkan mereka tidak dapat memutar energi spiritual yang ada di dalam tubuh mereka. Dalam radius lingkaran cahaya, sosok-sosok terus menyemburkan seteguk darah berturut-turut, dengan tubuh mereka terbang seperti burung dengan sayap patah, menjatuhkan langsung dari langit, semuanya jatuh sepenuhnya ke pasir kuning di bawah. Saat halo bercahaya menyapu, lusinan orang langsung jatuh dari langit, menyebabkan sepetak kekosongan muncul di langit yang penuh sesak. Dalam sekejap, ekspresi yang sangat jelek muncul di wajah Lu Tian, sementara bayangan keheranan melintas di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa segel batu kuno dan aneh di tangan Mu Chen benar-benar akan sekuat itu. Menyapu tatapannya, segel tangan Mu Chen berubah sekali lagi. Detik berikutnya, segel kura-kura hitam berputar sekali lagi, sebelum lingkaran cahaya bercahaya menyelimuti Lu Tian. Melihat ini, wajah Lu Tian langsung berubah, menghentakkan kakinya dengan marah. Energi spiritual benar-benar meledak keluar darinya, sebelum dia menembak ke belakang seperti sambaran petir, yang kebetulan membawanya keluar dari radius lingkaran cahaya yang bersinar. Ada beberapa kekurangan dalam kecepatannya. Mu Chen bergumam sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Meskipun medan kekuatan segel kura-kura hitam mampu menggabungkan kemampuan ofensif dan defensif, itu tidak memiliki kecepatan gerakan yang cepat. Ketika bertemu melawan lawan dengan kecepatan yang sangat cepat, yang terakhir akan dapat melarikan diri darinya. Memikirkan hal ini, Mu Chen tertawa. Dengan pikiran, lingkaran cahaya hijau redup melesat sekali lagi ke arah Lu Tian. Melihat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lu Tian adalah mundur sekali lagi. Mu Chen tampaknya berencana menggunakan Lu Tian untuk menguji kemampuan segel kura-kura hitam miliknya. Pada saat ini, dia dengan rajin fokus mengendalikan segel kura-kura hitam. Oleh karena itu, meskipun beberapa adegan lucu muncul, lingkaran cahaya hijau redup terus mengejar di belakang punggung Lu Tian, tidak berani diselimuti dalam radiusnya. Yang terakhir hanya bisa terus menghindar dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah menderita kerugian besar sebelumnya, beberapa rekan Lu Tian tidak berani mengambil tindakan lagi. Baru pada saat inilah mereka mengerti mengapa Mu Chen dan kelompoknya tiba-tiba muncul untuk mengetuk pintu rumah Lu Tian. Faktor kuncinya adalah jaminan kemenangan. Lagi pula, dari tampilan situasi saat ini, Wen Qingxuan tidak mengambil tindakan sejak pukulan awal itu, ketika saatnya tiba bagi kedua belah pihak untuk benar-benar mengambil tindakan terhadap satu sama lain. Meskipun mereka memiliki keunggulan numerik, mereka benar-benar tidak memiliki kepercayaan sama sekali di dalam hati mereka. Mu Chen,
Apakah satu-satunya kemampuanmu adalah menggunakan artefak surgawimu untuk menekan orang, setelah dipaksa untuk bergerak dengan cara yang menyedihkan? Wajah Lu Tian semakin pucat saat dia meraung dengan suara yang keras. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan sejati, kamu harus menggunakan kekuatan sejatimu untuk mengalahkanku. Dengan mengepalkan tangannya, segel kura-kura hitam dengan cepat menyerang, sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang melesat langsung ke telapak tangan Mu Chen. Mengangkat kepalanya, dia mengirim senyum tipis ke arah Lu Tian sebelum berkata, "Saya tahu bahwa Anda menggunakan pernyataan, saya tidak memenuhi standar, untuk memprovokasi saya. Namun, terlepas dari metode apa yang saya gunakan, tidak akan ada banyak perubahan pada akhir-akhir Anda. Biarkan aku melihatmu mencoba teknik tulang putih, fisik tulang putih surgawi." Dengan tawa jahat, Lu Tian mengambil langkah maju yang ganas. Cahaya putih keabu-abuan mulai memancar darinya. Saat pancaran ini mulai membeku di sekujur tubuhnya, itu mulai berangsur-angsur berubah menjadi pelindung tulang putih berlapis tipis. Saat pelindung tulang putih membungkus tubuh Lu Tian, kilau dingin mulai menyelimuti permukaannya. Samar-samar, fluktuasi energi yang sangat tirani mulai memancar darinya. Lu Tian tampaknya telah mengaktifkan semacam teknik penempaan tubuh. Apa yang disebut fisik tulang putih surgawi, persis seperti yang diperoleh Lu Tian dari Sekte Tulang dan memiliki kekuatan luar biasa. Terlepas dari pertahanan atau pelanggaran, itu sangat tirani. Kultivasi Lu Tian dapat dianggap berada di puncak bencana roh kelas 1, dengan dia belum melewati tingkat kedua. Namun, dengan mengandalkan apa yang disebut fisik tulang putih surgawi ini, dia mampu terlibat dalam pertarungan sengit melawan para ahli di bencana roh kelas 2 tanpa menderita kekalahan. Setelah melihat ini, wajah berbagai kelompok di samping Lin Zhou yang telah dikepung oleh geng Lu Tian semuanya sedikit berubah. Dari kelihatannya, mereka juga telah mendengar tentang betapa kejamnya fisik tulang putih surgawi, Lu Tian. Ini adalah fisik tulang putih surgawi dari Sekte Tulang. Pada saat ini, Mu Chen juga mengangkat kepalanya. Pupil hitamnya fokus pada Lu Tian, yang sekarang terbungkus tulang putih. Detik berikutnya, tawa acuh tak acuh terdengar darinya, sebelum dia perlahan mengepalkan tangannya, hanya untuk kilat hitam segera menyembur dari tubuhnya. Gemuruh guntur yang rendah bergema di seluruh wilayah setelah munculnya petir hitam itu. Baut petir hitam muncul untuk membentuk pola petir di permukaan tubuh Mu Chen saat mereka diam-diam membeku bersama. Jelas, Mu Chen sangat tertarik untuk menguji dengan tepat mana yang lebih kuat, fisik tulang putih surgawi dari Sekte Tulang, atau fisik dewa petirnya. Gemuruh guntur yang rendah bergema melintasi gurun kuning kemerahan, bahkan menyebabkan langit biru-biru pun tampak redup. Berdiri di udara, sambaran petir hitam berkilauan di sekujur tubuhnya. Saat sambaran petir hitam berdesir dalam lingkaran cahaya, mereka menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung dan terdistorsi. Sampai sekarang, fisik Dewa Petir Mu Chen telah dikultivasikan ke tingkat fisik petir Hexa Rune. Dikatakan bahwa ketika fisik Dewa Petir mencapai Enea Rune Lightning Physique, fisik seseorang akan mampu menyaingi ahli Rana Sovereign. Jika bisa mencapai level itu, pukulan biasa dari Mu Chen akan benar-benar mampu menghancurkan ruang. Dengan lambaian telapak tangannya, dia akan mampu menghapus gunung, menunjukkan betapa sangat kuatnya itu. Sementara Mu Chen mengaktifkan fisik Dewa Petirnya dengan efek penuh, Lu Tian menyapu pandangan suramnya dari langit di atas. Melihat kilat berkilauan di tubuh Mu Chen, sudut matanya mulai berkedut sedikit. Jelas, dia bisa merasakan betapa kejamnya fisik Mu Chen. Saya tidak percaya bahwa fisik Anda bahkan lebih kuat dari fisik tulang putih surgawi saya. Lu Tian meraung saat bayangan suram memenuhi matanya. Dengan seluruh situasi sudah berkembang ke tahap ini, dia secara alami tidak bisa lagi meremehkan Mu Chen lagi. Namun, dia juga sangat percaya diri dengan fisik tulang putih surgawinya. Ini karena dia pernah bersilang tangan dengan Jisuan sebelumnya. Meskipun pada akhirnya mengakibatkan kekalahannya, kekuatan fisik tulang putih surgawinya telah menyebabkan bahkan Jisuan merasa terkejut dan heran. Poin ini lebih dari cukup bagi Lu Tian untuk merasa bangga dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, menghadapi Mu Chen sekarang, dia tidak merasa takut atau takut. Cahaya spiritual putih yang dingin terus memancar keluar dari tubuh Lu Tian. Tulang putih sampai menyebabkan jantung orang berdebar-debar tampaknya telah tumbuh dari tubuh Lu Tian, membentuk baju besi tulang padat. Itu membungkus tubuh Lu Tian di dalamnya,
tampaknya tidak bisa dihancurkan. Di bawah tulang putih, tatapan yang tampak menyeramkan berteriak, dengan langkah yang marah, ruang di bawah kakinya beriak, sebelum sosoknya langsung menghilang. Kecepatan yang sangat cepat, setelah melihat ini, wajah Lin Zhou, Su Huang dan sisanya tanpa sadar berubah. Kecepatan Lu Tian sedemikian rupa, sehingga mereka tampaknya tidak dapat mengamatinya dengan tangan kosong, dengan mereka hanya mampu samar-samar melihat sedikit jejak fluktuasi energi spiritual. Karena mereka tidak dapat mengejar sosok Lu Tian dengan mata mereka, tatapan mereka langsung beralih ke arah Mu Chen. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa cepat Lu Tian, tujuannya selalu menyerang Mu Chen. Sama seperti tatapan mereka terkunci pada Mu Chen, mereka melihat riak muncul di ruang belakang Mu Chen. Detik berikutnya, sosok yang bersinar dengan cahaya putih muncul dalam sekejap, membawa kekuatan yang menakutkan. Tulang putih terbungkus tinju bergemuruh berat ke arah punggung Mu Chen tanpa sedikit pun belas kasihan. Kecepatan seperti itu mirip dengan kilat, tinju tulang putih menembus tubuh Mu Chen. Namun, terlepas dari itu, tidak ada satupun jejak darah yang menyembur keluar. Sebuah bayangan yang tersisa, senyum tipis muncul di Lu Tian sebelum mengayunkan kaki kanannya ke belakang Mu Chen dengan cara seperti cambuk. Energi spiritual putih dingin muncul untuk membentuk badai energi spiritual raksasa, menebang mati-matian seperti kapak perang. Sebuah telapak tangan yang diliputi petir tersambar keras dari belakang, menghantam langsung ke kaki putih kurus itu. Ledakan keras terdengar, saat riak energi yang terlihat dengan mata telanjang berdesir, menyebabkan ruang terbelah, tidak dapat menahan dampak dari tabrakan, udara yang ada di sekitarnya meledak terpisah, mengirimkan gelombang kejut yang melonjak. Sebuah rana samar mengguncang dua orang. Namun, pada saat berikutnya, keduanya melesat seperti mode. Petir dan kecemerlangan putih meletus di udara. Namun, yang aneh adalah bahwa semua orang tidak dapat melihat sosok mereka. Dengan mereka hanya bisa melihat dua gumpalan kecemerlangan yang saling bertabrakan berkali-kali. Setiap kali mereka bertabrakan, gelombang kejut energi yang menakutkan akan menyapu, menyebabkan badai pasir mengamuk berputar-putar dari gurun di bawah. Memang, Lu Tian memiliki beberapa kemampuan untuk dapat bersaing dengan Mu Chen dengan fisiknya, kata Su Huang dan yang lainnya saat wajah mereka menjadi serius. Mereka sangat jelas seberapa kuat fisik Mu Chen. Namun, dari kelihatannya, Lu Tian tidak terduga tidak akan dirugikan saat melawan Mu Chen dalam aspek ini. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kuat yang terakhir itu. Sekte tulang juga merupakan pengaruh regional yang kuat di dalam benua yang hancur di zaman kuno. Warisan mereka, fisik tulang putih surgawi secara alami tidak lemah. Wen Qingxuan angkat bicara, dikatakan bahwa Lu Tian ini telah bersilaturahmi dengan Ji Xuan. Meskipun akhirnya kehilangan, dengan mengandalkan fisik tulang putih surgawinya, dia dapat menyebabkan beberapa masalah bagi Ji Xuan. Jika tidak, yang terakhir tidak akan memegang yang pertama dengan kuat dan mengizinkan yang pertama untuk bergabung dengan aliansi yang terakhir. Selanjutnya, energi spiritual Ji Xuan lebih kuat dari Mu Chen. Meskipun dia belum menembus bencana roh kelas 2, dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, dia mampu melawan bahkan melawan para ahli bencana roh kelas 2, kata Luo Li dengan senyum tipis. Sekuat itu, kejutan dan keheranan muncul di wajah Su Huang dan yang lainnya. Sampai sekarang di turnamen Akademi Spiritual Hebat, meskipun kekuatan berbagai kelompok semuanya telah meningkat pada tingkat yang mencengangkan, masih sangat sedikit orang yang berhasil menembus bencana roh kelas 2. Orang-orang ini memiliki kualifikasi mutlak untuk memasuki pertandingan final. Dari kelihatannya, Lu Tian ini secara tak terduga mampu memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang berada di bencana roh kelas 2, jelas lebih dari cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Wen Qingxuan dan Luo Li mengangguk satu sama lain, sebelum mengangkat leher ramping dan putih salju mereka, mengarahkan mata indah mereka ke arah pertarungan yang sangat intens yang terjadi di udara. Keduanya tahu bahwa meskipun Mu Chen dapat dikatakan bersilang tangan dengan Lu Tian, sejujurnya, ini juga bisa dikatakan sebagai cara lain yang dia gunakan untuk mengadu domba dirinya dengan Ji Xuan. Lu Tian sudah menderita kekalahan di tangan Ji Xuan, sebelum ditundukkan oleh yang terakhir. Di sisi lain, meskipun Mu tidak tertarik untuk menaklukkan Lu Tian, dia memiliki semua minat di dunia untuk secara paksa menghancurkan tempat tinggi yang dimiliki Ji Xuan di hati Lu Tian. Namun tas raksasa lain terdengar di langit,
Gelombang kejut energi yang menakutkan mengalir keluar dari tatapan semua orang yang hadir. Dua sosok bercahaya tiba-tiba melesat, mundur selusin langkah di udara, dengan setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan udara di bawah tertutup dan meledak terpisah. Tatapan semua orang langsung beralih ke arah mereka. Di udara, dua sosok muncul dari dalam kecemerlangan yang mempesona. Pada saat ini, tambalan hangus tersebar di sekitar tulang putih yang terbungkus tubuh Lu Tian. Jelas, itu adalah luka yang disebabkan oleh Black Divine Lightning yang mengamuk yang datang dari Mu Chen di kepala mereka sebelumnya pada konfrontasi. Relatif, Mu Chen tampaknya agak dalam kondisi yang lebih baik. Dengan petir hitam yang menyelimuti tubuhnya, itu mengakibatkan tubuhnya menjadi sekuat dan ulet seperti logam. Meskipun ada goresan putih hadir di kulitnya, semua ini bahkan tidak bisa dihitung sebagai apapun di hadapan fisik tirani Mu Chen. Persilangan tangan sebelumnya yang menyebabkan kulit kepala orang menjadi mati rasa secara tak terduga tidak menyebabkan luka yang berarti bagi mereka berdua. Adegan ini menyebabkan sudut mata beberapa orang berkedut. Bukankah fisik kedua orang ini terlalu dikuasai? Fisik yang cukup kuat, petir mengalir di sekitar permukaan tubuh Mu Chen saat dia menatap Lu Tian di udara, matanya berbinar dengan pancaran kilat yang sama. Sejak dimulainya turnamen Akademi Spiritual Besar, orang di depan matanya, Lu Tian, mungkin saja orang terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. Dari ekspresimu, mungkinkah kamu percaya bahwa kamu sudah mendapatkan keuntungan? Kata Lu Tian sambil mencibir. Detik berikutnya, cahaya putih dingin beredar di sekujur tubuhnya, sebelum gumpalan hangus dengan cepat menghilang. Tulang-tulang putih di sekitar tubuhnya bersinar dalam kilau yang penuh dengan kekuatan sekali lagi. Namun, kamu bisa melatih fisikmu sedemikian rupa telah melebihi harapanku. Namun, saya sangat menyesal memberitahu Anda bahwa masih ada perbedaan yang cukup besar antara Anda dan Ji Xuan. Dengan seringai dingin, Lu Tian melontarkan kata-kata ejekan. Meskipun begitu, apa yang dia pikirkan berbeda dari kata-kata yang dia ucapkan. Itu karena dia tahu betapa sulitnya melatih dan melembutkan fisik seseorang. Jika bukan karena kolam tulang yang ada di dalam sisa-sisa sekte tulang, dia mungkin tidak akan bisa mengolah fisik tulang putih surgawinya ke tingkat seperti itu. Dia awalnya berasumsi bahwa tidak akan ada banyak orang dalam turnamen Akademi Spiritual Besar yang memiliki fisik yang sebanding dengannya. Namun, siapa yang mengira orang itu di depan matanya, Mu Chen akan memiliki seseorang yang tidak lebih lemah dari miliknya. Mampu dianggap sebagai Ji Xuan, orang ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mendengar itu, Mu Chen tertawa samar sebagai tanggapan, sebelum menjawab dengan suara yang tampaknya disertai dengan gemuruh guntur. Aktifkan fisik tulang putih surgawi Anda hingga batasnya. Kalau tidak, kesombongan Anda tidak akan bertahan lebih lama. Mendengar itu, ekspresi dingin muncul di wajah Lu Tian saat dia menatap Mu Chen. Namun, setelah melihat pupil hitamnya yang tenang dan sangat sulit dipahami yang tampaknya tidak memiliki jejak riak sedikit pun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan permukaan dingin di dalam hatinya. Rasa dingin ini menyebabkan Lu Tian tenggelam dalam keheningan untuk sementara waktu, mengulurkan tangannya perlahan, matanya menatap dingin ke arah Mu Chen, sebelum tiba-tiba mengganti segel tangannya. Saat segel tangannya berubah, tulang putih di permukaan tubuhnya mulai perlahan terpancar dengan permata seperti kilau, seperti berlian yang berkilau. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan fisik Lu Tian telah meningkat sekali lagi. Nada bicaramu cukup arogan. Saya telah mengolah fisik surgawi tulang putih saya sampai pada titik mengubah tulang menjadi batu giok. Ketika saya bersilang tangan dengan Ji Xuan beberapa waktu lalu, meskipun saya kalah pada akhirnya, dia tidak dapat mematahkan fisik surgawi tulang putih saya. Untuk sekarang, bagaimana denganmu? Peningkatan kekuatan yang keluar dari fisiknya menyebabkan rasa dingin di dalam hati Lu Tian dengan cepat menghilang, sementara suaranya menjadi suram dan menyeramkan sekali lagi. Petir mengalir di dalam pupil hitam Mu Chen, tanpa sedikit pun emosi yang tampaknya ada di dalamnya. Perlahan-lahan mengepalkan tangannya, raungan guntur yang mirip dengan naga yang marah meletus keluar dari tubuhnya. Raungan guntur semakin keras, sebelum bergema di seluruh wilayah, bahkan menyebabkan badai yang mendatangkan malapetaka di dalam gurun menjadi ditekan oleh mereka. Langit mulai redup, karena tontonan yang terbentang di depannya. Lu Tian sedikit menyipitkan matanya. Detik berikutnya, saat kilatan dingin melintas di matanya,
Kemegahan yang mempesona meletus dengan marah dari tubuhnya yang seperti batu giok. Mirip dengan sinar cahaya berwarna giok, sosoknya melesat melintasi cakrawala, meluncur lurus ke arah Mu Chen. Jelas, dia bisa merasakan beberapa ancaman dari yang terakhir. Karena itu, dia tidak ingin membiarkan Mu Chen berhasil mengaktifkan kekuatannya hingga kemampuan maksimalnya. Fisik surgawi tulang putih, tinju surgawi tulang giok. Raungan keras bergema dari Lu Tian, sebelum sosoknya muncul tepat di depan Mu Chen tampaknya dalam sekejap, sebelum tinju seperti batu giok bergemuruh keras. Ruang di sekitarnya mulai beriak, sementara semua udara dalam radius 100 meter meledak terpisah. Celah raksasa mulai muncul di gurun di bawah, sebelum berkembang pesat. Kejutan dan teror tercengang segera menyembur keluar dari mata banyak orang. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Mu Chen, hanya untuk melihat bahwa petir hitam yang berkilauan di permukaan tubuhnya dengan cepat ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Adegan seperti itu muncul seolah-olah dia telah ditekan. Itu tidak benar. Namun, ada beberapa orang yang dengan cepat mendiskusikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena melihat bahwa ketika petir itu ditarik ke dalam tubuh Mu Chen, pola seperti kilat tiba-tiba muncul di lengannya, sebelum dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, tampaknya setengah dari tubuh Mu Chen telah ditutupi oleh pola petir yang berkilauan dengan cahaya hitam. Adegan ini memberi sedikit rasa jahat. Sementara pola petir bersinar telah menutupi setengah dari tubuh Mu Chen, petir akhirnya meletus keluar dari mata hitam legamnya, muncul seperti kebangkitan naga petir. Lengan yang tercakup dalam pola petir hitam mulai bergerak dengan kecepatan lambat, namun tak terhindarkan saat mengirimkan serangan. Detik berikutnya, tinju petir dan tinju tulang giok saling bertabrakan. Pada saat tabrakan, Lu Tian melihat kedutan samar di sudut mulut Mu Chen, sebelum suara acuh tak acuh yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin mulai perlahan berdering. Karena Ji Xuan tidak dapat mematahkan fisik surgawi tulang putihmu, akulah yang akan menghancurkannya. Pada saat ini, kilat yang terang dan gemerlap disertai dengan gemuruh guntur yang menakjubkan bergema di cakrawala. Mirip dengan ular sanca raksasa, sambaran petir mendatangkan malapetaka dengan gila-gilaan saat mereka menyelimuti langit di sekitarnya. Segudang petir melonjak di bawah langit yang redup, menyebabkan tontonan yang sangat menakutkan bagi semua orang di sekitar. Sosok-sosok mundur dengan cara yang menyedihkan di gurun di bawah. Pada saat ini, telinga semua orang dipenuhi dengan gemuruh guntur, dengan beberapa orang yang malang mengalami banjir mulai mengalir keluar dari telinga mereka. Jelas, mereka terluka oleh raungan guntur yang terdengar dari langit. Di bawah epicentrum tabrakan, gurun telah runtuh, dengan celah raksasa memanjang seperti jaring laba-laba, sementara pasir mengalir ke dalam seperti air terjun. Setelah menghindari raungan petir, semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah asal dari mana mereka menyerbu. Tanda-tanda pembelokan dan distorsi telah muncul di ruang sekitar sana, tampaknya telah membentuk seluruh bentangan ruang kosong, dengan udara dalam radius 100 meter di sekitarnya telah benar-benar meledak terpisah. Di ruang kosong, dua sosok masih mempertahankan posisinya, tinju mereka saling menunjuk, sementara tubuh mereka yang membeku tampak seperti patung. Energi menakutkan yang telah memancar keluar dari kedua orang itu benar-benar menghilang dengan tenang. Satu-satunya gerakan yang ada pada mereka adalah angin sepoi-sepoi yang bertiup di jubah mereka, menyebabkan mereka sedikit berkibar. Setiap suara di wilayah itu menjadi sunyi, karena setiap tatapan terpaku erat pada dua sosok yang hadir di sana. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang di sekitarnya, getaran samar mengguncang tubuh Mu Chen, sebelum kilat yang awalnya berkilau di dalam pupil hitamnya benar-benar menghilang. Melihat dengan tenang ke arah Lu Tian yang berdiri tepat di depannya, dia perlahan melepaskan tinjunya yang terkepal. Saat jarinya sedikit bergetar, dia memberikan jentikan lembut ke arah lapisan batu giok seperti tulang yang menutupi permukaan tubuh yang terakhir. Ini tampaknya merupakan gerakan lembut yang tidak memiliki sedikit pun kekuatan di belakangnya. Namun, itu telah membawa tanggapan yang mengejutkan dan mengejutkan orang-orang di sekitar. Setelah 1 menit suara retak terdengar, mata semua orang buru-buru berkontraksi saat retakan tiba-tiba mulai memanjang keluar dari permukaan batu giok seperti tulang. Suara menit tumbuh dalam frekuensi, saat tatapan mereka melesat, mereka melihat retakan padat tiba-tiba muncul diam-diam di batu giok cerah seperti tulang yang membungkus tubuh Lu Tian.
Dengan kecepatan yang mencengangkan, retakannya meluas, menutupi setiap titik batu giok seperti tulang dalam rentang waktu singkat dalam beberapa tarikan napas. Pada saat ini, Mu Chen perlahan menurunkan tinjunya. Saat dia melakukannya, jejak samar darah muncul di ujung jarinya, menembak pandangan acuh tak acuh. Dia menggosoknya ringan untuk membersihkannya. Tiba-tiba, batu giok cerah seperti tulang di permukaan tubuh Lu Tian hancur berantakan. Saat pecahan tulang seperti batu giok ditembakkan, tubuh Lu Tian yang semula beku tampaknya telah disambar petir saat ia tiba-tiba melesat ke belakang. Saat tubuh Lu Tian terbang keluar, gumpalan kabut darah menyembur dengan gila-gilaan dari mulutnya. Dalam rentang waktu yang singkat, setiap orang bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari yang pertama mulai berkurang dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun seteguk darah menyembur keluar darinya. Akhirnya, karena tidak mampu bertahan lebih lama lagi, Lu Tian langsung turun dari langit. Sebelum membenamkan kepalanya terlebih dahulu ke pasir di bawah tatapan ketakutan dan tercengang dari semua orang di sekitarnya. Saat darah menggumpal di pasir saat mendarat di permukaan gurun, Lu Tian memberikan pemandangan yang sangat menyedihkan. Saat tubuh Lu Tian mengebor jauh ke dalam pasir, angin yang menghancurkan sepi berubah menjadi sunyi senyap sekali lagi, terlepas dari berbagai kelompok yang berkumpul di sekitar Lu Tian, atau kelompok-kelompok seperti Lin Zhou yang dikelilingi oleh mereka. Pada saat ini, mereka semua kehilangan kata-kata. Perasaan tertekan yang datang dari Lu Tian sebenarnya terlalu berat bagi mereka. Oleh karena itu, saat melihat orang ini, yang berdiri tinggi di langit, runtuh dengan gemuruh yang begitu keras, kejutan yang muncul di dalam diri mereka benar-benar sangat besar. Dia menang, kebahagiaan meletus dari wajah Su Huang dan yang lainnya, sementara hati mereka yang tegang mulai rileks. Melihat ini, Luo Li dan Wen Qingxuan keduanya tersenyum tanpa banyak ekspresi lainnya. Jelas, mereka tidak terlalu terkejut dengan kemampuan Mu Chen untuk mengalahkan Lu Tian. Pola kilat berkilauan di permukaan tubuh Mu Chen sudah benar-benar menghilang, menembak jatuh, dia mendarat di pasir di bawah, sebelum muncul tepat di sebelah Lu Tian yang tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, yang terakhir berlumuran darah saat dia terus terengah-engah mencari udara. Jelas, dia menderita luka berat dari konfrontasi sebelumnya. Saat darah mengalir keluar dari mulut Lu Tian, dia menatap tepat ke mata Mu Chen dengan mata terbuka lebar, penuh dengan perasaan yang tak terbayangkan. Dia White Bonus Divine Physique secara tak terduga dikalahkan oleh Mu Chen menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang Ji Xuan tidak dapat capai. Sepertinya fisik surgawi tulang putihmu tidak sekuat yang kamu kira, kata Mu Chen samar sambil menatap Lu Tian. Menembak tatapan tajam ke arah Mu Chen, kesuraman dan kedengkian masih ada di mata Lu Tian, membuka mulutnya untuk tertawa dingin. Dia berbicara, Mu Chen, kamu hebat. Kali ini, saya memang membuat kesalahan dalam penilaian. Namun, jadi bagaimana jika Anda telah mengalahkan saya? Bahkan Anda akan kesulitan membayangkan betapa kuatnya Ji Xuan sekarang. Diperlakukan sebagai musuhnya akan menjadi hal paling menyedihkan yang pernah Anda alami dalam hidup Anda. Kamu masih tidak pernah lupa untuk menjadi antek yang baik bahkan pada saat seperti itu. Mu Chen berbicara sambil tertawa, sebelum berjongkok, melihat dengan tenang ke arah Lu Tian, dia menjawab dengan lambat, aku tidak pernah memperlakukan mengalahkanmu sebagai sesuatu yang besar. Di masa depan, kamu akan melihat pertarungan antara aku dan dia, kan? Suara Mu Chen tampak sangat tenang, dengan fluktuasi yang tidak terlalu besar di dalamnya. Namun, ketika Lu Tian menatapnya, dia tidak bisa membalas komentar mengejek. Itu karena dia bisa merasakan seolah-olah ada singa yang bersembunyi di kedalaman mata hitam tenang pemuda di depannya, menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan. Dengan mengepalkan tangannya, sinar kecemerlangan melesat keluar dari dada Lu Tian, sebelum mendarat di telapak tangannya. Ini tepatnya plakat Akademi Kelompok Lu Tian. Kuantitas poin yang ada di dalamnya telah mencapai angka 20.000 yang tinggi. Kamu, melihat ini, wajah Lu Tian langsung berkerut. Rampasan perang, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Menjentikkan tangannya, satu lagi plakat Akademi muncul dalam sekejap, setelah mentransfer setengah dari poin yang dimiliki plakat Akademi Lu Tian. Poin di plakat Akademi kelompoknya telah meningkat menjadi sekitar 13.000. Ini adalah jumlah yang belum pernah dicapai oleh Mu Chen dan kelompoknya sebelumnya. Namun, pada saat ini,
Itu bahkan tidak cukup untuk melontarkan mereka ke peringkat 16 besar. Mu Chen melemparkan kembali plakat Akademi Lutian. Melihat ini, yang terakhir mengatupkan giginya, dengan tatapannya tampak mengandung beberapa kebencian dan dendam. Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan kelompok lainnya telah menembak pada saat ini. Saat Wen Qingxuan berjalan mendekat, dia dengan lembut mengepakkan pandangannya ke arah banyak kelompok di udara yang telah meluncurkan serangan ke Mu Chen sebelumnya. Sebelum berbicara, bagaimana cara menghadapi orang-orang itu? Bermain-main dengan plakat akademi di tangannya, bayangan dingin melintas di mata Mu Chen sebelum dia menjawab. Karena mereka telah mengambil tindakan, mereka secara alami harus membayar harga. Setelah mengikuti Lutian selama beberapa hari terakhir untuk merebut poin dari beberapa orang, mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas hasil seperti itu. Mendengar itu, Su Huang langsung terkejut saat dia berbicara. Setidaknya ada 100 kelompok yang menghadirkannya. Jika kita akan mengambil tindakan terhadap mereka, saya khawatir itu akan menjadi masalah dalam melakukannya. Di udara, banyak kelompok yang telah mengambil tindakan terhadap Mu Chen tampaknya telah menemukan tatapan yang dipenuhi dengan niat buruk yang keluar dari yang terakhir, menyebabkan rasa dingin mengalir di hati mereka. Mereka melanjutkan untuk diam-diam berkumpul dekat satu sama lain. Dengan begitu banyak kelompok berkumpul bersama, tidak peduli seberapa hebatnya Mu Chen, dia seharusnya tidak berani membuat marah massa, kan? Jelas, Mu Chen juga merasakan tindakan mereka, menyebabkan senyum mengejek meringkuk di sudut mulutnya, sebelum berbalik untuk melihat Lin Zhou dan kelompoknya. Melihat tatapan Mu Chen menembak ke arahnya, Lin Zhou langsung melongo. Sebelum matanya mulai berbinar, dia segera menangkap rencana Mu Chen. Ini menghasilkan senyum dingin yang terbuka dari mulutnya saat dia menganggukkan kepalanya. Semuanya, para itu telah merebut poin kita dengan sangat bahagia beberapa saat yang lalu. Sekarang, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, kan? Melompat, Lin Zhou menatap lusinan kelompok yang dikepung oleh Lutian dan gengnya sebelumnya sebelum meraung dengan suara galak. Mendengar raungannya, lusinan kelompok menjadi gelisah, sementara kemarahan dan kebencian muncul di mata mereka. Meski demikian, dengan kekurangan mereka dalam jumlah, mereka tidak berani sembarangan mengambil tindakan. Semua orang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah aturan dasar untuk langit dan bumi. Jika ada orang yang tidak menerimanya, aku akan membantumu, kata Mu Chen dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu jahat, Mu Chen, beberapa orang berteriak. Namun, ketika orang-orang itu meraung marah, sinar kecemerlangan telah meletus dari mata lusinan kelompok yang dikepung sebelumnya. Dengan mengatupkan gigi mereka dengan marah, mereka naik ke langit, membentuk formasi melingkar, menjebak ratusan kelompok di dalamnya. Kamu berani? Melihat ini, ratusan kelompok langsung meraung marah. Kelompok-kelompok yang mereka kepung tadi sebenarnya berani menindak mereka. Namun, saat auman mereka terdengar, dengusan dingin mengikuti. Sebelum cahaya keemasan meletus, hanya untuk semua orang melihat Wen Qingxuan memegang tombak perang emasnya di tangannya saat dia berdiri di udara. Saat tatapan dingin tersapu dari matanya yang indah, kelompok-kelompok di bawah tatapannya mulai menggigil, sementara mata mereka mulai dipenuhi teror dan ketakutan. Serahkan poinmu dengan patuh, dan aku akan tetap sopan. Jika ada di antara kalian yang terus tetap bodoh dan keras kepala, saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual besar berikutnya. Suara manis Wen Qingxuan terdengar. Namun niat sedingin es hadir di dalam menyebabkan hati beberapa orang bergidik ketakutan. Mengambil tindakan, melihat ini, Lin Zhou meraung keras, memimpin saat dia menembak. Ambil poin kembali dari mereka, di belakangnya, lusinan kelompok menembak berturut-turut saat raungan mereka bergema. Seketika, langit di sekitarnya menjadi kacau. Meskipun ratusan kelompok memiliki keunggulan numerik, moral mereka tampaknya telah runtuh sepenuhnya. Ditambah dengan Mu Chen, Wen Qingxuan dan yang lainnya menembakkan tatapan tamak dari samping, mereka benar-benar dikalahkan dalam beberapa saat. Mereka semua menderita kekalahan yang menyedihkan, beberapa yang mencoba untuk sesama semua dipaksa kembali oleh Luo Li. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 10 menit, ratusan kelompok benar-benar dikalahkan, dengan angka jatuh dengan cara yang menyedihkan, sebelum dipaksa untuk menyerahkan plakat akademi mereka. Melangkah keluar, Lin Zhou mengumpulkan semua plakat akademi, sebelum membawanya dan berjalan menuju Mu Chen, menyerahkan semuanya pada yang terakhir.
senyum tersungging dari mulutnya saat dia berkata, "Meskipun aku tahu karakter brothermu, aturannya adalah aturannya, hanya Anda yang dapat mengambil sebagian besar poin ini." Melihat ratusan plakat akademi yang ada di hadapannya, Mu Chen tidak bisa menahan untuk melongo. Ratusan plakat akademi yang ditempatkan di depan matanya benar-benar memiliki sedikit faktor kejutan. Bahkan dengan karakter Mu Chen, pemandangan di depan matanya membuatnya sedikit melongo. Mu Chen menatap plakat akademi, jika dia bisa mendapatkan semua poin itu, kelompoknya seharusnya memiliki poin yang cukup untuk melontarkan diri mereka ke 8 besar. Di sampingnya, mata Su Huang dan yang lainnya menjadi panas terik, juga menunjukkan keterkejutan mereka karena kehadiran begitu banyak plakat akademi. Berdiri di sisinya, Luo Li tidak mengatakan sepatah kata pun, sementara Wen Qingxuan menyilangkan tangannya yang seperti batu giok di depan dadanya saat dia mengarahkan matanya yang indah ke arah Mu Chen. Di belakang punggung Lin Zhou, lusinan kelompok juga menatap Mu Chen, perasaan rumit memenuhi mata mereka. Namun, mereka tidak membuat suara pada akhirnya. Itu karena mereka tahu bahwa jika bukan karena Mu Chen muncul di sini hari ini, mereka akan kesulitan untuk melarikan diri dari bencana yang mereka alami sebelumnya. Menurut aturan, Mu Chen benar-benar akan mendapatkan sebagian besar rampasan perang. Adapun mereka, bisa mendapatkan bit yang menetes sebenarnya akan menjadi kesepakatan yang sangat bagus dengan sendirinya. Di bawah sorotan semua orang yang hadir, Mu Chen terus menatap plakat akademi saat dia merenung sebentar. Akhirnya, senyum muncul di wajah tampannya. Senyum ini benar-benar berbeda dari senyum gelap dan seram yang dikenakan Lu Tian sebelumnya, mampu menyebabkan kehangatan muncul di hati orang-orang. Harus dikatakan bahwa Mu Chen yang tersenyum memiliki beberapa pesona, ditunjukkan oleh ekspresi santai secara bertahap di wajah kelompok di belakang Lin Zhou. "Kapten Lin Zhou, Anda benar-benar memberi saya masalah yang sulit untuk dipecahkan," kata Mu Chen sambil melihat ke arah Lin Zhou. Mendengar itu, yang terakhir melongo, sebelum menggaruk kepalanya dan menjawab, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Faktanya, hal-hal seperti kelompok lemah yang disingkirkan oleh kelompok kuat adalah hal yang terlalu umum di turnamen akademi spiritual besar. Tidak ada orang yang akan mengatakan apa-apa tentang itu. Dari poin di sini, saya akan mengambil satu porsi, dengan Wen Qingxuan dan kelompoknya mengambil yang lain. Adapun bagian terakhir, Anda dapat mendistribusikannya di antara semua orang di sini. Bagaimanapun, poin-poin ini adalah rampasan perang Anda," jawab Mu Chen sambil tersenyum. Mendengar jawaban Mu Chen, Lin Zhou dan yang lainnya langsung melongo sambil menatap kosong ke arah Mu Chen karena mereka merasa sedikit tak terbayangkan terhadap keputusan mantan. Bagaimanapun, mereka telah berkolaborasi dengan beberapa kelompok yang kuat sebelumnya. Namun, apa yang disebut kolaborasi, itu sebenarnya adalah kelompok kuat yang ingin menggunakannya sebagai umpan meriam atau perisai daging. Lebih jauh lagi, dalam hal distribusi poin, tim yang kuat tampaknya akan merebut setengah atau lebih dari mereka. Hanya sisanya yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok yang bekerja sama dengan mereka. Oleh karena itu, ketika Mu Chen hanya mengambil sebagian, mereka semua tampaknya sedikit tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Jangan menatapku seperti itu, saya belum sampai ke tahap di mana poin tidak penting. Sebaliknya, saya lebih suka merebut poin dari mereka sebagai kebalikan dari yang lebih lemah," jawab Mu Chen dengan senyum tipis sambil menunjuk ke arah Lu Tian yang terkubur di pasir. Saling bertukar pandang, ekspresi rasa terima kasih yang sedikit tidak bisa disembunyikan muncul dari mata Lin Zhou dan yang lainnya setelah merenung cukup lama. Kelompok mereka tidak kuat atau lemah, menyebabkan mereka merasa sangat canggung dalam situasi turnamen akademi spiritual besar saat ini. Secara umum, setelah mencapai tahap seperti itu, mereka tampaknya akan menjadi bank poin di mata kelompok-kelompok kuat itu. Status seperti itu bisa dianggap rendah dan menyedihkan. Oleh karena itu, Mu Chen memberi mereka pilihan yang sangat besar adalah yang pertama bagi mereka. Itu karena mereka semua tahu apa yang diberikan Mu Chen bukan hanya pilihan, tapi juga rasa hormat. "Terima kasih, Kapten Mu Chen." Kelompok yang berdiri di belakang Lin Zhou menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen saat mereka mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Lusinan kapten kelompok menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen sambil mengucapkan terima kasih, dengan rasa syukur hadir di mata mereka. Selama periode waktu ini, emosi mereka sebenarnya tidak cukup baik.
Bisakah kehormatan seseorang tidak terluka dengan dieksploitasi oleh kelompok-kelompok kuat satu demi satu sebelum poin mereka direnggut dari mereka? Mu Chen agak tercengang dan kagum dengan tanggapan mereka. Sambil tertawa canggung, dia mengalihkan pandangannya ke arah Wen Qingxuan sebelum berkata, ambil 2 bagian dari poin. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan Anda mendapatkan kembali tempat numero 1 Anda lagi. Menggeser kepalanya untuk melihat Mu Chen, Wen Qingxuan mengangkat bibir merahnya sebelum menjawab dengan suara rendah, aku tidak pernah tahu bahwa Kapten Mu Chen juga tahu langkah yang cukup bagus untuk membeli hati orang. Tidak dapat mengatakan apakah Wen Qingxuan memiliki niat untuk mengejeknya dengan jawabannya, Mu Chen mengerutkan dahinya saat dia berkata, itu bukan niatku, saya benar-benar tidak suka melakukan hal seperti itu. Oke, aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu seperti itu. Wen Qingxuan menjawab dengan senyum tipis, dengan suaranya yang tiba-tiba berubah agak lembut. Menatap Mu Chen dengan matanya yang indah, dia berkata, jika kamu benar-benar melahap semua poin itu, aku akan menjadi sedikit kecewa padamu, meskipun ini benar-benar bukan masalah apakah itu benar atau salah. Saya tahu bahwa kekuasaan adalah hak suara di tempat ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengkritik atau menemukan kesalahan atas apa yang Anda lakukan. Namun demikian, jika Anda bahkan tidak dapat menahan godaan seperti itu, saya benar-benar tidak dapat percaya bahwa Anda akan dapat berjalan jauh di depan Anda. Menatap Luoli, dia berkata dengan nada yang dalam, jika kamu tidak bisa berjalan sejauh itu, jangan hancurkan gadis berkilau seperti dia. Setiap orang memiliki interpretasi mereka sendiri tentang kebenaran. Namun, sepertinya Anda memuji saya, jawab Mu Chen sambil menggosok hidungnya. Sejujurnya, pikirannya sangat sederhana, karena dia tidak ingin menggunakan cara seperti itu untuk mendapatkan poin. Itu karena dia tahu bahwa ini bukanlah tujuan awal dari penciptaan turnamen akademi spiritual besar ini. Kelompok yang mengandalkan kelompok lemah untuk mendapatkan poin dalam jumlah besar tidak akan bisa benar-benar berdiri di puncak pada akhirnya. Kulitmu cukup tebal, ya, kata Wen Qingxuan sambil memutar matanya ke arah Mu Chen. Kelembutan yang hadir dalam suaranya langsung hilang, dan dia mendapatkan kembali penampilannya yang arogan, seperti Phoenix sekali lagi. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Wen Qingxuan melambaikan tangannya yang seperti batu giok, sebelum mengambil 2 bagian dari poin yang ada di plakat akademi. Saat kecemerlangan yang kental naik, poin di plakat akademinya naik drastis sebesar 20.000 poin, beringsut lebih dekat ke numero 1, Jisuan. Setelah mengambil poin itu, Wen Qingxuan melemparkan plakat akademi ke arah Lin Zhou dan yang lainnya, yang buru-buru mengambil alih dan membagikan poin yang tersisa. Setelah beberapa saat kekacauan, ketertiban kembali di daerah sekitarnya, sementara tatapan menembak ke arah Mu Chen dipenuhi dengan rasa terima kasih. Saudara Mu Chen, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan terima kasih kami atas kebaikan yang luar biasa ini. Kami semua akan mengingat kebaikan Anda, kata Lin Zhou sambil sedikit menekuk pinggangnya. Tanpa mengucapkan kata-kata bundaran lagi, dia melambaikan tangannya, sebelum berbalik dan pergi. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Mu Chen sekali lagi, kelompok lain juga mulai pergi. Melihat sosok mereka pergi, senyum tipis muncul di wajah Mu Chen. Bagaimana dengan orang itu? Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak memiliki perasaan yang baik terhadapmu, kata Wen Qingxuan sambil mengarahkan jarinya yang ramping ke arah Lu Tian. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya telah mengatupkan giginya, jelas memiliki kebencian yang ekstrim terhadap Mu Chen. Setelah mendengar itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Seseorang dengan kekuatan seperti Lu Tian dianggap sebagai ancaman bagi dia dan kelompoknya. Jika dia membiarkan yang terakhir pergi dengan mudah, setelah mendapatkan kembali langkahnya, yang terakhir pasti akan menyebabkan beberapa masalah baginya dan kelompoknya. Mu Chen, kamu sudah mengambil poinku, apalagi yang kamu mau? Mungkinkah kamu ingin membunuhku? Aku tidak akan pergi sejauh untuk membunuhmu, jawab Mu Chen sambil tertawa. Saat matanya berbinar, cahaya hitam samar tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dengan kekuatan yang sangat aneh dan misterius hadir di dalamnya. Ini adalah kekuatan penyegelan yang berasal dari halaman, cetak biru abadi, yang ada di dalam tubuhnya. Mu Chen menekan telapak tangannya ke dada Lu Tian, menyebabkan kekuatan penyegelan dengan cepat mengebor di dalam tubuh yang terakhir. Detik berikutnya,
Lu Tian merasa ngeri bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya secara tak terduga mulai menurun dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas, Lu Tian, yang sudah terluka parah, kekuatannya berkurang hingga mendekati tingkat bencana tubuh manusia, sementara fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuhnya ditekan sampai ke ujung. Apa-apa yang telah kamu lakukan padaku? Lu Tian akhirnya ketakutan. Itu karena dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya tampaknya telah ditekan, menyebabkan dia secara tak terduga tidak dapat mengedarkannya sesuka hati. Saat dia menyelidiki dengan pikirannya, dia menemukan sinar hitam kecemerlangan yang berkilauan di dalam meridian tubuhnya. Justru cahaya hitam yang aneh dan misterius itulah yang menyebabkan dia kehilangan kendali mutlak yang dia miliki atas energi spiritual di dalam tubuhnya. Aku hanya untuk sementara menyegel energi spiritualmu, itu saja. Dengan kondisi Lu Tian saat ini, keinginan untuk menghilangkan kekuatan penyegel dalam dirinya akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Selama jangka waktu itu, turnamen Akademi Spiritual Besar pasti sudah mencapai kesimpulannya. Wajah Lu Tian kehilangan semua warna, dengan matanya yang dipenuhi amarah dan amarah yang tak terkendali. Namun demikian, Mu Chen tidak terus peduli padanya saat dia dengan tenang membalikkan tubuhnya, melihat ke arah Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya. Dia berkata, ayo pergi, kita harus menemukan target berikutnya sekarang. Saat suaranya terdengar, sosoknya mulai naik ke langit, dengan Luo Li dan yang lainnya mengikuti, meninggalkan Lu Tian yang sangat sengsara meraung marah dan marah. Masalah kelompok Lu Tian yang tiba-tiba keluar dari 16 besar telah menyebabkan riak yang cukup besar di wilayah tengah yang luas. Lagi pula, di tempat ini, Lu Tian masih dianggap sebagai ahli yang cukup terkenal. Siapa yang mengira bahwa kekalahannya akan terjadi begitu cepat? Ketika orang-orang menerima berita ini, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan meratap. Ada harimau yang benar-benar berjongkok dan naga tersembunyi di dalam turnamen Akademi Spiritual Besar ini. Di atas puncak gunung yang hijau, melihat plakat akademi, kerutan samar mulai muncul di dahi Jisuan. Lu Tian telah dikalahkan, kata Mu Feng, yang berdiri di belakangnya. Mungkinkah ada orang yang ingin berurusan dengan kita? Ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di tempat ini. Dengan dia yang terlalu merajalela, kekalahan Lu Tian tidak bisa dihindari. Sebaliknya, Jisuan tidak tampak terlalu khawatir. Bagaimanapun, naik turunnya fase saat ini dari turnamen Akademi Spiritual Besar adalah hal yang biasa. Mendengar itu, Mu Feng menganggukkan kepalanya, tanpa menambahkan kata-kata lagi. Jelas, mereka berdua tidak menempatkan masalah umum seperti itu begitu berat di dalam hati mereka. Namun, kerangka berpikir mereka saat ini hanya bertahan selama sehari, sebelum tiba-tiba rusak. Pada saat itu, bahkan dengan keadaan pikiran Jisuan, wajahnya mulai menjadi gelap. Itu karena mereka telah mendengar berita mengejutkan lainnya pada hari kedua yang beredar di sekitar wilayah tengah yang luas. Itu dari Akademi Spiritual Myriad Beas, kelompok yang dipimpin oleh Wang Jiang yang telah memperoleh warisan Istana Buaya Iblis juga telah dikalahkan, dengan orang yang melakukannya dikenal sebagai Mu Chen. Di puncak gunung, Mu Feng melihat ke arah Jisuan yang berwajah gelap. Pada saat ini, mereka bisa dengan jelas merasakan perasaan dibidik, bahwa Mu Chen sudah mulai meluncurkan tantangan terhadap Jisuan. Terima kasih telah menyaksikan.